sebagainya. Jadi yang sering saya sampaikan kepada kalian, puasa itu kan dalam bahasa Arabnya disebut as-shaum. As-shaum itu kan maknanya al-imsak. Al-imsak itu artinya ngeker kata orang Jawa. Dalam bahasa Indonesia ini apa? Mencegah. Mencegah. Menahan diri. Menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka di bulan puasa itu kalau nggak bisa baik-baik banget, minimal ora bosok-bosok banget. Apa nih gue? Amale dan perbuatannya. Kalau memang tidak bisa berbuat baik banget, orang iso tumindak ape-ape banget, tidak bisa melakukan yang baik-baik banget, minimal tidak bosok-bosok banget. Makanya di bulan Ramadan itu kemudian dikasih iming-iming oleh Allah. Barang siapa mau melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala dari kebaikan itu 1000 kali lipat dibanding bulan di luar Ramadan. Jadilah Mbak Ani karo Mbak Jodi kuwi menehi aku setik siji ning bulan Ramadan warung setik. Kuwi padha karo aku menehi 1000. Oh, wis didalil to kuwi. Sesuk menehi Gusti pas bulan Ramadan wae ya ta. Menehi pisan padha karo menehi ping 1000. Sedekah 1000 saya kuwi padha karo sedekah 1000 kali lipat. 1000 ping 1000 berarti ora 1 juta. Wow. Dadi besok THR saya tak kei 1000. Dadi padha karo tak THR 1 juta saya. Kalau tak kei THR 1 juta saya. Berarti gue pada kor tak kayak THR 1 miliar deh. 1000 juta lah 1 miliar toh. Wah, gampang. So Andre pesek 1 jutaan 1 miliar. Loh, karena memang perbuatan baik di bulan Ramadan itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Itu loh. Sedekah sekali di bulan Ramadan itu sama dengan sedekah 1000 kali di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau kemudian kita hari ini di malam-malam ganjil seperti ini, malam Lailatul Qadar, malam 23 ya. Kalau orang berbuat baik di malam Lailatul Qadar itu kan dia sama halnya berbuat baik di 1000 bulan yang lainnya. Jadi kalau hari ini saya ngaji sama warung setik, kebaikan saya untuk warung setik ini sama halnya saya mendapatkan 1000 kali lipat plus 1000 bulan. Wih, urung ono Mas Jodi. Coba, keren kan? Tapi sebaliknya ada orang bertanya sama saya begini, Abah, kalau orang berbuat baik itu kan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Bagaimana dengan orang berbuat jelek? Lah ini yang sering orang lupa. Tado afatis sayiat kama tado afatil hasanat. Berlipat gandanya berlipat gandanya keburukan itu sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Jadi kalau orang berbuat baik itu pahalanya 1000 kali lipat. Orang berbuat maksiat dosanya juga 1000 kali lipat. Wih rungokno saya. Kowe nggodani cewek ning dalan ping pisan, saya kuwi padha karo nggodani cewek ping 1000 modar aku ya ayo kowe. Hati-hati loh saya. Kowe ngelsi ping pisan padha karo ngelsi ping 1000 saya. Hati-hati. Bilang apa bocah-bocah sarkem takkan tutup wae, mbak-mbak sarkem tutup wae. Lah napa mbah kowe nglonde pisan padha karo nglonde ping 1000 aku. Alhamdulillah ini. Ya masih ada beberapa yang ada di sarkem. Ya karena bab kahanan nggak bisa pulang dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan Gus Miftah ada rezeki bisa menyantuni mbok-mbok muning kono saya. Jadi gitu ya. Orang kalau berbuat baik itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Orang berbuat jelek juga sama. Makanya kita harus ijtanabal haram, menjauhi yang haram fihi di dalam bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan ini uniknya begini, sesuatu yang boleh dilakukan di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan itu jangan dilakukan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan itu boleh dilakukan, tapi kalau di bulan Ramadan jangan. Contohnya begini, kita misui uang. Misuhi bahasa Indonesia apa ya? Misu, memaki. Kita dimaki-maki oleh orang di luar bulan Ramadan, bales gantian memaki boleh apa enggak? Boleh saya. Jadi orang ngomongan aku, Miftah, bajigur ya. Tak jawab, kowe ya bajigur, itu boleh. Asalkan makiannya sama, bunyinya sama, banternya juga sama. Yang nggak boleh itu kalau kita dimaki bajigur, jawabnya bajingan. Nah itu nggak boleh. Jadi bajigur itu boleh. Itu namanya kisos. Tapi kalau di bulan Ramadan, ketika kita dimaki sama orang, itu nggak boleh balas. Oh bajigur gitu, disuruh jawab, sorry, saya sedang berpuasa. Kamu dipukul sama orang, gantian balas mukul, itu boleh apa enggak? Boleh. Asalkan pukulannya sama, kerasnya sama, yang dipukul bagiannya sama. Diantem das, balesin das, diantem weteng, balesin weteng, digajul, balesin gajul. Kalau di bulan Ramadan kita dipukul sama orang, disuruh jawab, wah, jawab, sorry, saya sedang berpuasa.
Balasnya kapan? Bar buka. Ya ora, malah balasnya bar buka. Jadi kita jangan balas. Karena apa? Supaya kemudian kita terbiasa untuk melakukan perbuatan baik. Maka harus ijtanabal haram fihi. Harus menjauhi perkara-perkara yang haram di bulan Ramadan ini. Ngono, milo kaya santri mulai meninggalkan gosop. Santri gosop dong. Sing digosop sarung sandal no mending sempak digosop. Lah ukurannya rapas, ndelas sing digosop panumen. Nular kabeh. Jadi menjauhi perkara-perkara haram seperti itu ya. Wal butana, dan jangan ngomong bohong. Ini yang agak susah ini. Jadi kalau orang itu meninggalkan ngomong bohong, meninggalkan perkara yang haram di bulan Ramadan ini, radiya anhur rahman, maka Allah itu akan memberikan ridho. Wa aujabalahul jannah, dan Allah mewajibkan dirinya masuk surga. Masya Allah. Jadi awake dhewe golek surga gampang banget cah tenan wis. Kowe pengajian nyponsori Gus Miftah kaya warung sithik wis surga lho, tenan. Mbak Ani telat kok. Besok kata awal Mbak Ani, kowe tengah-tengah Ramadan baru ngomong. Gila ya. Kowe ana sing ngomong steaknya murah. Iya, murah tapi bermutu. Murah boleh tapi jangan murahan. Jadi, orang itu pengen masuk surga, kemudian pengen mendapatkan ridhonya dan kasih sayangnya Allah, itu ternyata cuma berpuasa di bulan Ramadan dengan cara menghindari perkara-perkara yang haram dan menghindari omongan-omongan yang goroh. Termasuk omongan-omongan goroh itu omongan-omongan yang tidak penting, omongan-omongan yang tidak perlu. Maka mohon maaf, bulan puasa itu kenapa orang berpuasa itu mulutnya bau? Ngopo wong poso cangkeme mambu? Supaya oke menenge. Makanya dulu ketika ada orang teriak-teriak tutup rumah makan di bulan Ramadan, itu saya nggak setuju. Bulan Ramadan itu kenapa orang berpuasa mulutnya bau? Karena supaya yang ditutup itu mulutnya, cangkeme, dudu rumah makane. Lalu rumah makan yo ana sing ora poso mergo head, ana rumah orang makan mergo nifas, ada yang bekerja di ojol dan lain sebagainya. Mereka buka rumah makan aku nggak urusan. Wong urusannya dewe-dewe kok. Ingat ya, orang berpuasa itu kenapa haus, lapar, dahaga? Supaya kemudian kita bisa merasakan penderitaan orang miskin ketika menahan kelaparan. Kalau kemudian kita hari ini berpuasa tersinggung hanya gara-gara rumah makan yang buka, berarti kita harusnya malu dengan orang miskin. Kenapa? Orang miskin itu setiap hari lewat di depan rumah makan sepanjang tahun dan dia tidak minta untuk ditutup. Artinya apa? Kalau kemudian kita hari ini berpuasa, banyak rumah makan yang buka, saya nggak ada urusan. Karena saya puasa tidak minta untuk dihormati. Kenapa? Karena puasa saya untuk Allah. Kalau ada orang lain menghormati karena puasa saya, urusan mereka. Tapi saya tidak minta dihormati. Makanya dulu tahun kemarin ketika Mas jadi Corbuzier masih belum masuk Islam, saya pernah datang ke rumahnya dengan membawa makanan ke rumahnya dalam keadaan berpuasa. Ketika saya ditanya sama Deddy Corbuzier, kan lu puasa, kenapa bawain gua makanan orang yang tidak berpuasa? Ini adalah akhlaknya Rasulullah. Jadi santai saja. Jadi kalau ada orang makan buka, bagi saya maafi muskilah, nggak ada masalah. Karena bagi saya yang harus ditutup bulan Ramadan itu bukan rumah makannya, tapi cangkemnya. Milo ngopo wong poso cangkemnya mambu, supaya kita lebih banyak diamnya. Kan ngono pemahaman. Wong poso cangkemnya mambu supaya banyak diamnya. Maka dikatakan asumtu hikmatun, diam itu adalah hikmah, diam itu adalah emas. Maka besok para suami kalau mendekati lebaran, istrinya minta emas, gampang disuruh diam. Waktu adalah uang. Makanya kalau istrinya minta uang dikasih waktu. Ngono sek beres. Kowe ra nampa THR-an kaya warung setik kok sek. Kalau warung setik THR-an ta, Lek? THR. THR. Wi Mas Jody, karyawanmu jeluk THR. Oke ya. Jadi bulan puasa ini baru satu hadis. Nanti kita akan baca 2 atau 3 hadis. Orang berpuasa meninggalkan yang haram, tidak ngomong yang goroh, tidak ngomong yang bohong, jujur, maka dia akan mendapatkan 2, ridhonya Allah dan diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.